Slide saya bisa berubah? Sudah, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi perkembangan embrio, kalau kemarin sudah Pak Dono memberikan sistem reproduksi, ya, jadi dimulai dari proses fertilisasi, dari ovum yang dikeluarkan atau diovulasikan oleh ovarium, ya, kemudian mengalami fertilisasi oleh spermatozoa, itu tempatnya ada di tuba Fallopi atau di bahasanya di tangkainya atau di saluran kelanjutan dari uterus, ya. Jadi kalau organnya kan ada uterus, kemudian ada saluran yang menuju ke ovarium namanya tuba Fallopi atau fallopian tube, ya. Di situ terjadi pertemuan antara oosit, sebetulnya bukan ovum, oosit sekunder yang diovulasikan oleh ovarium perempuan. Ya. Kemudian setelah terjadi fertilisasi menjadi sigut, sigut yang pertama ya sigut masih satu sel, ya, kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Ya, pada saat itu namanya morula di awal, kemudian blastula, kemudian terus berkembang. Tapi dalam perkembangannya dia mengalami proses nidasi menempel pada dinding endometrium, kemudian implantasi terbenam ya, terbenam di dalam dinding endometrium, kemudian berkembang mengalami proses gastrulasi atau selnya menjadi 3 lapisan embrional, kemudian baru terus berkembang menjadi janin, perkembangan embrio. Ya. Tentunya untuk menuju ke sana, kita lihat dulu mengenai proses fertilisasi. Ya. Fertilisasi dulu yang awal. Ya. Setelah fertilisasi kan ada proses morula, kemudian blastula, dan hatching, menetas ini, betul-betul seperti pada ayam menetas begitu. Sebelum menuju ke sana, yang ingin saya tanyakan mungkin dari perkuliahannya Pak Dono kemarin, oosit yang dikeluarkan ya itu tahapannya punya polar body berapa? Ada yang tahu? Dalam bentuk ovum atau oosit sekunder? Barangkali kemarin sudah dijelaskan. Yang perempuan mungkin yang bisa tahu. Ini kalau saya lihat di daftarnya ini banyak yang perempuan ya. Yang lakinya, coba yang lakinya angkat tangan, ada berapa orang ini? Halo, halo. Yang laki, siapa yang merasa laki? Muhammad, Kevin, masih 2, yang lainnya? Ragil, laki perempuan? Perempuan, Pak. Oh, perempuan. Loh iya, cuma 2 ya? Nggak ada lagi nih? Ada 4, Pak. Ada 4. Yang 2 masih tidur.
02 itu siapa ya? Odi laki perempuan. Odi Marmara. Oh, perempuan. Sorry, anak saya soalnya laki Odi. Oke, yang terdeteksi hanya 2, yang lainnya saya ambil. Oh, 3. Ikhwatul, kurang 1. Ya. Baik. Oosit atau ovum yang Anda ovulasikan, tahu nggak kira-kira tanda-tandanya pada saat ovulasi? Ada yang bisa jawab, yang perempuan khususnya? Tanda-tandanya. Ada? Elisa tahu kira-kira? Tanda-tandanya? Kurang tahu, Prof. Kurang tahu. Sasa tahu? Ya, Bapak. Tanda-tanda fertilisasi. Bukan fertilasi, ovulasi. Pada saat seorang perempuan mengeluarkan oosit, ada nggak tanda-tanda secara fisiologis? Biasanya sakit perut gitu sih, Pak. Ovulasi. Iya, nggak apa-apa. Dijawab aja dulu. Setahu saya, ya, setahu saya gitu. Sakit perut. Ada lagi? Noviana? Diana? Kurang tahu, Bapak. Kalau sakit perut itu bukan yang pada saat menstruasi ya? Setuju nggak? Iya, Bro. Ya. Jadi pada saat ntar tak nyalain AC. Pada saat ovulasi itu kalau pada hewan akan jelas. Ya, pada saat hewan itu karena pada saat itu adalah estrogen meningkat, ya, seiring dengan progesteron juga meningkat, tapi progesteron agak belakangan. Pada saat itu hewan, contohnya hewan sapi, hewan anjing, kucing, itu dia teriak-teriak minta kawin. Itu bedanya. Kalau manusia kan dibekali etika, sehingga tidak seperti itu. Ya. Namun ada perubahan, ya. Kalau kalau yang masih remaja seperti kalian, mungkin ada ingin ketemu dengan teman lakinya, kemudian ingin menelpon pacarnya pada saat itu, atau ya ingin ketemu gitu, ingin ngobrol gitu, mungkin ya. Tapi memang secara fisiologis pengaruh estrogen itu sangat berpengaruh di situ. Kalau pada sapi benar-benar sangat ekstrim, sapi, kucing, anjing, dia akan teriak-teriak sehingga ada banyak pejantan akan datang. Ya. Karena memang dia secara hormonal, secara fisiologis dia kepingin kawin gitu. Kemudian diovulasikan. Hewan ada yang sifatnya oositnya itu akan diovulasikan kalau dia mengalami kopulasi. Kopulasi itu kawin. Itu namanya ovulasi yang tergertak. Ya, ovulasi akibat induksi kopulasi, induksi kawin. Tetapi ada yang tidak. Ya. Kawin tidak kawin, ovum atau oosit sekunder itu tetap dikeluarkan. Ya, pada manusia termasuk yang kawin atau tidak kawin, ovulasi terjadi. Ya, bukan tergertak atau bukan karena induksi. Ya. Nah, setelah diovulasikan, itu ada 2 kemungkinan, akan difertilisasi atau tidak. Kalau yang
tidak melakukan perkawinan ya tidak difertilisasi. Bahasanya jangan perkawinan ya, koitus itu kawin. Koitus. Kalau tidak mengalami koitus, ya oosit tidak difertilisasi oleh spermatozoa, tetapi kalau melakukan koitus, ya kemungkinan akan difertilisasi oleh spermatozoa. Saya katakan kemungkinan karena belum tentu koitus itu menghasilkan spermatozoa yang normal, bisa juga tidak normal. Ya. Khususnya pada mamalia itu banyak yang pejantan yang kelihatannya normal, tetapi tidak menghasilkan spermatozoa yang normal. Ya. Itu. Kalau tidak mengalami fertilisasi, ya oositnya akan terbuang begitu saja. Tetapi kalau mengalami fertilisasi, zigotnya akan berkembang. Oosit yang pada saat dikeluarkan itu masih oosit sekunder masih polar bodinya atau polositnya itu masih satu. Kemudian dia berkembang menjadi ovum. Jadi ingat, ovum itu berkembang setelah oosit sekunder difertilisasi. Jadi yang Anda keluarkan itu masih oosit sekunder, belum ovum. Ya, itu. Yang perempuan tahu nggak kira-kira waktu ovulasi itu kira-kira terjadi kapan? Kalau tadi tanda-tandanya, kira-kira terjadi kapan ovulasi itu? Kalau pembandingnya adalah saat menstruasi. Apakah saat menstruasi itu dikeluarkan? Ini yang perempuan harus tahu loh ya. Biasanya beberapa hari setelah haid, Pak. Nah, beberapa hari itu posisinya ada di mana? Kalau contohnya kalau menstruasi pada tanggal 1, contohnya dan 1 bulan itu ada 30 hari pas. Menstruasinya ovulasinya kira-kira tanggal berapa? Hari ke-15 kalau tidak salah, Pak. Ya, betul. Jadi 14 hari menjelang menstruasi, menjelang ya. Bukan setelah atau jadi 14 hari sebelum menstruasi. Hitungannya seperti itu. Sehingga kalau pada saat ovulasi itu difertilisasi oleh spermatozoa, maka 14 hari berikutnya yang harusnya menstruasi tidak terjadi menstruasi. Paham ya? Sehingga kalau menstruasi terlambat 1 minggu, ya terlambat 1 minggu, embrio itu sudah berumur berapa hari? Pertanyaan saya. Atau berapa minggu? Silakan. 2 minggu. 2 minggu, kita ulangi. Ovulasi terjadi 14 hari atau 2 minggu sebelum menstruasi. Ya. Kalau memang seorang ibu telah terjadi fertilisasi oositnya atau ovumnya dan terlambat 1 minggu menstruasi, terlambat 1 minggu, berarti berapa minggu bayinya, embrionya? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Jadi artinya kalau seseorang itu terlambat 1 minggu menstruasinya, embrio sudah 3 minggu. Apalagi terlambat 1 bulan. Berarti embrionya sudah 1 bulan plus 2 minggu. Pada masa-masa awal, itu seringkali kalau seorang ibu di daerah itu tidak paham ya, apakah itu hamil atau tidak. Sehingga seringkali dan kondisi secara fisiologis itu tidak sehat karena perubahan hormonal. Pada saat perubahan hormonal yang terjadi itu kondisi tidak sehat, ibu akan meminum minuman beberapa obat. Ya, kalau obatnya tidak mengganggu perkembangan embrio tidak masalah, tetapi kalau
obatnya mengganggu perkembangan embrio, nah, contohnya minum parastamol, minum obat-obat anti muntah, ya, itu sangat bahaya. Ya. Apalagi kalau di darah jamu, nanti ada jamu pelancar menstruasi atau peluntur pelancar mens itu. Jadi jamu-jamu yang sebagai pelancar menstruasi itu artinya jamu itu berusaha untuk menghilangkan embrio, gitu. Jadi harus hati-hati. Seperti yang terjadi di Jerman. Di Jerman ada pabrik obat thalidomid. Obat itu adalah obat untuk mengurangi rasa mual, ya, rasa mual, rasa tidak enak badan pada pagi hari setelah kehamilan awal diminum itu thalidomid, memang mujarab. Tapi setelah itu anak-anak yang dilahirkan itu hampir 80% adalah mengalami kecacatan. Ya. Sehingga pada saat itu lahir ilmu teratologi cacat kandungan. Ya. Itu karena penggunaan obat thalidomid, ya memang mujarab, dan sekarang obat thalidomid pada saat itu dihentikan, tidak boleh digunakan, dan perusahaan membayar mahal kerugian itu. Sekarang diproduksi lagi sebagai obat anti kanker. Oke, saya mulai dari sini. Kalau kemarin pasti Pak Dono sudah menjelaskan bagaimana proses spermatozoa dikeluarkan oleh testis di bagian tubulus seminiferus. Sudah ya? Sambil saya ulangi. Sudah? Reproduksi Pak Dono menjelaskan seperti itu? Halo? Elisa? Iya, betul gitu ya? Kemarin Pak Dono yang dijelaskan apa? Iya, insya Allah sudah, Bro. Ya, jadi seperti itu ya, termasuk oosit dihasilkan oleh ovarium prosesnya, gitu ya? Oke ya. Biar bisa berlanjut ya. Jadi setelah sama-sama dikeluarkan ketemu, dia mengalami fertilisasi, satu oosit itu dikerumuni oleh banyak, saya tunjukkan dulu gambarnya. Gini gambarannya. Banyak spermatozoa yang ingin memfertilisasi. Ya. Tapi mungkin nggak satu ovum divertilisasi oleh spermatozoa. Pertanyaan saya. Kalau 2 mungkin, Pak. Iya. Ada iya, ada enggak. Kalau 3? Kalau 3 jarang. Jarangnya gimana? Kok tahu jarang, tahu? Biasanya kalau 2 itu jadi bayi kembar bukan? Bukan. Hanya satu, Prof. Ya, jadi hanya satu yang bisa melakukan fertilisasi, yang lainnya tidak bisa. Karena setelah satu masuk, ya contoh gambar ini, satu masuk begitu, ini sudah membentuk benteng. Benteng namanya antifertilisin. Sehingga spermatozoa berikutnya tidak bisa masuk lagi. Ya. Itu antifertilisin yang dihasilkan oleh oosit. Ya. Oosit dibekali oleh filosofi bahwa tidak pernah ada spermatozoa kedua yang bisa memfertilisasi. Ya. Itu antifertilisinnya ya, bersama-sama dengan zona pellucida membentuk dinding yang kuat. Kalau bayi kembar, itu embrio pada saat morula itu memang membelah menjadi 2. Sehingga ada identical twin, kembar yang identik. Tapi bisa juga seorang ibu bisa mengovulasikan lebih dari 2
atau 2 oosit. Kalau seorang ibu memfertilisasi 2 oosit atau 3 oosit, masing-masing oosit divertilisasi oleh 1 spermatozoa, sehingga mereka menjadi sigot yang berbeda. Ya, sigot yang berbeda. Khususnya kalau seorang ibu melakukan in vitro fertilisasi, itu ovum yang diambil dari ibu itu lebih dari 1. Bisa 3, kemudian dilakukan pembuahan di luar, dimasukkan lagi 3-3-nya pada ibu. Maksimum 3. Ya, seorang dokter boleh memasukkan embrio. Karena kalau 3-3-nya berhasil, itu masih normal. Tetapi kalau lebih dari 3, kemungkinan ada kompetitif untuk mendapatkan makanan itu tidak sehat. Bisa paham ya beda antara saya kembali ke sini. Ya. Kan fertilisasi di sini, ovulasi di sini ya, mengeluarkan ovum. Kemudian terjadi fertilisasi di sini. Kemudian implantasi, nidasi dulu menempel di sini, implantasi masuk. Tapi ada kalanya seorang ibu tidak bisa menghasilkan oosit yang bagus, atau spermatozoa suaminya tidak bagus, sehingga bisa diambil, oositnya diambil dari sini, diambil, disedot, ya, disedot, pakai siring, pakai jarum, suntik gitu. Diambil, diletakkan di tabung reaksi, kemudian spermatozoa suaminya juga dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian menjadi sigot, sigot dikembalikan ke sini, ya, dimasukkan. Ini yang disebut sebagai in vitro fertilization atau bayi tabung. Ya. Kemudian dievaluasi terus, karena kadang-kadang seorang ibu yang tidak gampang hamil itu biasanya ada gangguan hormonal. Gangguan hormonal umumnya adalah embrio yang sudah nidasi implantasi tidak bisa bertahan lama di sini. Ya. Ini gambar bagaimana spermatozoa berusaha untuk melakukan fertilisasi. Ini foto yang beneran ini. Ya. Gitu. Kalau yang normal, spermatozoa ditumpahkan di sini, ya, dia akan jalan sendiri ke sana, masuk ke sana, terus terjadi fertilisasi di sini, terus embrionya jalan ke sini, baru terjadi penempelan, nidasi, implantasi, tenggelam di dalam dinding ini, dindingnya yang membengkak. Ya. Jadi ada reaksi antara embrio dan dinding, ya, sehingga bisa terbenam. Ya, juga embrionya berkembang terus, dia menghasilkan lapisan korion, ya, yang menghasilkan cairan juga. Oke. Kalau seandainya ini diikat, diputus, tapi yang sebelah sisi sini tidak, sebelah sisi satunya tidak. Apakah masih bisa terjadi fertilisasi? Bisa enggak? Bisa, Pak. Masih bisa, karena ovarium satunya juga menghasilkan oosit, dan itu bergantian. Ya. Tapi kalau yang sisi satunya diikat, tetapi yang di sini enggak diikat, ovariumnya dihilangkan. Ya, tapi sisi satunya yang ini diikat, ya. Sorry. Yang sisi satunya diikat, atau yang di sini aja, ini diikat.
tapi ovarumnya masih ada. Ya. Tapi sisi satunya tidak diikat. Kira-kira masih bisa fertilisasi enggak? Yang diikat, ya satunya ovarumnya dihilangkan, namun tuba fallopiannya tidak diikat. Bisa enggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak bisa ya. Tapi kenyataannya bisa itu. Ya. Kenapa begitu? Karena spermatozoa bisa keluar lewat satunya, keluar begini ini lewat satunya tapi terus ke sini, berjalan ke sini mencari keluarkan di sini. Jadi bisa nembus ke sini. Nah, bisa keluar. Makanya bisa juga terjadi seringkali ectopic pregnancy, kehamilan di luar kandungan. Tapi itu eksperimental ya. Eksperimental itu artinya reka-reka secara eksperimental yang dilakukan pada hewan coba, mencit, tikus. Ya. Kalau manusia nggak boleh dilakukan seperti itu. Yang ini mengambil oosit ini aja harus sudah expert. Ya, kalau belum expert, ngambilnya bisa 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu juga merusak ovarium. Nah, ditusuk-tusuk begitu. Ya. Kalau saya mengambil dari ovariumnya kambing, ditusuk 2-3 kali nggak apa-apa. Kambingnya juga sudah disembelih, ovariumnya ditusuk pada saat sudah di luar. Oke ya. Oosit yang dikeluarkan itu mengandung zona pellucida, dinding. Dinding ini kuat, ya, sebagai pelindung. Kalau hewan-hewan katak itu ada pelindungnya bentuknya jelly. Ya. Kemudian kalau telurnya ayam ada cangkangnya. Ya. Pada manusia tidak ada. Oke. Dan spermatozoa dan oosit ini sangat spesifik ya, supaya bisa memfertilisasi. Tidak bisa ovumnya manusia difertilisasi oleh spermatozoanya kambing. Ya. Karena enzim untuk menembus zona pellucidanya yang dipunyai kambing itu juga berbeda dengan oosit manusia. Belum lagi nanti kromosomnya juga berbeda sehingga tidak jadi. Oke ya. Bisa membayangkan oosit, ini gambaran oositnya, ini aja yang ini ya. Oosit manusia segini besar. Spermatozoa kecil sekali. Kenapa oosit dibanding spermatozoa sangat tidak imbang? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Spermatozoanya, kemarin proses spermatogenesis untuk menjadi spermatozoa itu pernah dijelaskan enggak prosesnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bagaimana spermatozoa kecil sekali tapi oositnya besar. Ini kan besar sekali, ini real, ini foto real. Ukurannya kan sangat tidak komparabel gini. Alasannya adalah karena oosit itu masih mengandung sitoplasma. Ya, ingat, masih mengandung sitoplasma. Jadi ada inti, ada sitoplasma, ada mitokondria, organel-organel lainnya masih lengkap. Tetapi spermatozoa, pada saat spermatogenesis, sitoplasmanya hilang. Ya, kan turun ke ekor namanya sitoplasmic droplet, kemudian lepas.
Ya. Mitokondrianya juga posisinya ada di leher spermatozoa, leher ekor, digunakan untuk pergerakan. Ya. Sehingga kalau ini membuahi oosit, ya, oosit berkembang menjadi sigot, ya. Semua organel yang ada di sigot, termasuk mitokondria yang utama, itu berasal dari siapa mitokondrianya? Ibu. Berasal dari oosit ibu kan? Jadi semua mitokondria, DNA mitokondria yang kalian punyai sekarang ini berasal dari ibu. Sitoplasma yang Anda punyai sekarang ini berasal dari ibu atau bapak? Sitoplasmanya dan organel-organel pada sitoplasma berasal dari ibu semua. Bapak itu hanya menyumbangkan DNA-nya saja. Ya. Itu ingat ya. Jadi komponen pada tubuh kalian itu hampir 75% sampai 80% semua dari ibu. Ya. Ingat. Sehingga ya, di fisika, di biofisik dipelajari, ada gelombang elektromagnetik antara ibu ya, dan sel turunannya, termasuk kalian, itu kesamaannya sangat besar. Ya. Karena memang belum bisa dibuktikan, ya, tetapi secara teoritis bisa. Doa seorang ibu ke anaknya, ya, begitu juga anak ke ibu, itu bisa connect. Ya. Tubuh kita itu ada dua komponen fisik, ada sel, jaringan, tulang, rambut, itu fisik. Tapi ada gelombang elektromagnetik yang kita punyai itu kalian dan ibu itu sangat berdekatan gelombangnya. Jadi kalau radio, pemancar radio yang ada di Jakarta dan radio receiver yang ada di Surabaya itu connect. Itu gelombang radio ya, sudah dibuktikan. Gelombang radio yang ada di Amerika, gelombang pemancarnya dengan yang ada di Indonesia bisa connect karena gelombangnya sama. Termasuk kalian dan ibu kalian. Gelombangnya adalah sambung. Ya. Kalau Bapak masih cari-cari. Kalau gelombangnya cocok pun kalau disetel kemersek masih. Ya. Itu bedanya. Jadi apapun yang kalian lakukan, ya, harus mendapat izin ibu, ya, supaya ibu mendoakan yang baik, dan Anda nanti kalau menjadi ibu tidak boleh ngomong sembarangan ya, ke anak, harus dalam bentuk doa yang baik supaya itu dijabai. Ya. Ada nggak yang tadi pagi yang kos tidak nelpon ibu? Usahakan setiap hari. Ya. Karena connect gitu. Dimanapun Anda berada. Ya. Gelombang elektromagnetik itu tidak bisa dilihat, ya, tapi bisa dibuktikan, dideteksi. Ya. HP kalian dengan seluruh toko ada di Indonesia, di luar negeri semua connect. Nama toko loh ya. Bayangkan, belum lagi nama yang lain. Anda buka di Google toko sepatu yang ada dimanapun bisa connect. Artinya bahwa gelombang itu bisa berhubungan satu sama lain sampai ke tokonya tadi. Ya, termasuk gelombang elektromagnetik yang dipunyai oleh kita ini.
Oke, ini saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bekal kalian. Oke, ini sorry. Perkembangan telur, ya, ini oogonia, kemudian mengalami meiosis menjadi oosit primer, kemudian oosit sekunder. Ya, oosit sekunder ini yang dikeluarkan oleh seorang perempuan. Ya, polar bodinya masih satu. Ya, belum ovum loh ya. Tetapi pada saat ini keluar ada polar body satu, kemudian divertilisasi, kemudian baru berkembang. Ini berkembang menjadi ovum dan polar bodinya tambah satu, yang polar body satu lagi membelah menjadi dua, sehingga polar bodinya ada tiga. Ya. Jadi itu terjadi setelah divertilisasi. Bukan pada saat ovum dikeluarkan polar bodinya sudah tiga, ya. Tapi yang dikeluarkan itu pada saat oosit sekunder. Oke ya, jadi oosit sekunder ini dikeluarkan. Nah, spermatozoa juga begitu. Nah, kalau spermatozoa bedanya, ini morfologi spermatozoa, ada kepala inti, ya, ini semua inti. Ya. Kemudian di kepalanya itu ada tudung, ya, namanya akrosom kepalanya. Ini mengandung enzim yang bisa untuk menembus zona pellucida dan corona radiata. Oke, saya ulangi ke atas ya. Nah, ini supaya bisa nembus dinding zona pellucida, di ujungnya itu ada enzim hyaluronidase untuk menembus zona pellucida. Ini di sini. Ya. Kemudian di leher ekor banyak mitokondria untuk flagela, untuk gerakan ini, ya, supaya bisa nembus. Spermatozoa yang sehat gerakannya akan sangat kuat. Ya, spermatozoa yang lemah gerakannya hanya mungkin tidak berjalan, hanya gerak-gerak saja. Bahasa Jawanya iguk-iguk saja. Ya. Jadi di tempat, jalan di tempat. Ya. Jadi ini komponen ada akrosom, ada inti, ada mitokondria, ada mikrotubul sebagai ekornya. Akrosom ini yang digunakan untuk menembus zona pellucida dan corona radiata. Corona radiata itu granul-granul yang berada di mengelilingi ovum pada saat dikeluarkan. Namun spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa, semua secondary spermatosit membelah menjadi dua. Ya. Ini yang sudah spermatosit. Jadi kalau satu spermatogonia membelah menjadi dua spermatosit sekunder, masing-masing spermatosit menjadi dua, kemudian mengalami spermiogenesis, perubahan bentuk menjadi spermatozoa, jumlahnya 4. Semuanya fungsional. Ya. Kalau oogonia kan menjadi satu yang fungsional. Ya. Ini dinding epitel germinativum. Kenapa disebut epitel? Ya, karena dinding ini tersusun oleh sel-sel yang semuanya bisa terlepas. Ya, ini kan spermatogonia awal itu kan membelah. Seperti ini membelah. Kemudian posisi spermatosit ada di sini. Kemudian kalau sudah dewasa dia melepas. Ini adalah epitel. Sel epitel kita kan ada tempat yang proses germinativumnya membelah, kemudian melepas kalau sudah tua. Kenapa disebut epitel seperti itu? Tapi ini epitel germinativum. Ya. Nah, ini sama proses melatonin yang keluar. Ini pada masa muda masih ada sitoplasmanya, kemudian sitoplasmanya lepas. Ya. Yang masih muda sitoplasmanya masih ada, tapi lepas, sehingga mitokondria juga tidak ikut
membuai, karena membuainya ada kepala spermatozoa saja. Nah, ini gambaran fertilitas. Satu ovum dikerubuti oleh banyak spermatozoa. Ya. Yang dikeluarkan sekitar 300 juta, tapi ini menyusut dari tahun ke tahun jumlahnya karena mungkin pengaruh bahan-bahan polutan. Diejakulasikan, ya. Kemudian sekitar 200 yang mencapai oosit sekunder. Aduh, sorry. Nah, ini gambaran bagaimana dia memulai fertilisasi. Sebelum spermatozoa menembus dinding zona pellucida, ini dia juga harus menembus corona radiata, ya, sel-sel ini. Nah, sel-sel ini supaya bisa spermatozoa menembus sel-sel ini, dia mengeluarkan enzim namanya corona radiata penetrasing enzyme. Ya. Corona radiata penetrasing enzyme. Jadi enzim untuk menembus corona radiata. Kemudian enzim berikutnya untuk menembus zona pellucida. Nah. Tapi sebelum sampai ke ovum, dia mengalami kapasitasi. Kapasitasi itu perubahan metabolisme supaya gerakannya menjadi kuat. Ya. Kapasitasi ada perubahan komposisi lemak dan glikoprotein membran plasma, dengan peningkatan metabolisme dan motilitas spermatozoa. Ya. Ini kapasitasi tempatnya ada di epididymis. Setelah dikeluarkan, ya, dia membentuk protein tambahan. Ya. Ini untuk menguatkan pergerakan, menguatkan metabolisme. Kemudian setelah masuk ke saluran kelamin wanita, beberapa protein ini dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pergerakan yang lebih kuat, lebih cepat. Jadi ada dua kapasitasi, pertama di saluran kelamin pria, ya, kemudian setelah masuk ke saluran kelamin wanita, dia mengalami proses kapasitasi yang kedua. Ini gambar kapasitasi, amplitudo ekornya menjadi lebih besar, lebih kuat. Ya. Tapi morfologinya tetap, hanya kekuatannya aja. Karena kekuatan ini dihasilkan oleh mitokondria yang ada di leher. Ya. Dia bisa memanfaatkan makanan yang ada di cairan yang ada di saluran kelamin wanita. Ini gambaran fertilisasi. Spermatozoa bernama menembus dinding corona radiata dengan enzim corona radiata penetrasing enzyme. Dia menembus, kemudian menyentuh zona pellucida, dia mengeluarkan enzim lagi, dia menembus zona pellucida, masuk hanya kepalanya saja. Ini gambar ini tidak begitu bagus karena kepalanya saja yang masuk, ekornya tertinggal. Nah, ini gambarannya. Kemudian setelah ini dia membentuk ini, ada cortical granule di bagian luar daripada inti ovum, ini pecah membentuk antifertilisin, ya, membentuk lapisan baru yang fungsinya adalah mencegah fertilisasi ke berikutnya. Oke. Ini bisa dibaca ya. Ya, jadi spermatozoa melewati sel-sel cumulus oporus atau corona radiata,
Ya, lalu melekat pada zona pellucida dengan perantara enzim reseptor, kemudian menembus zona pellucida dan selaput vitelin masuk ke dalam sitoplasma. Nah, pada in vitro fertilization ini kan dilakukan di tabung reaksi. Tapi bisa juga spermatozoanya sudah sangat lemah, hanya hidup, gerakannya hanya gerakan ala kadarnya, tidak bisa maju, tapi hidup. Itu bisa dibantu dengan kepala spermatozoa itu ditusukkan dengan jarum, dengan bantuan jarum, dimasukkan ke dalam intrasitoplasmik. Ya, intrasitoplasmik. Ya, itu teknik untuk membantu fertilisasi apabila spermatozoanya sudah tidak mampu lagi. Nah, pada saat terjadi fertilisasi ada 4 tahap. Ya. Ada lebih dari 4 tahap nanti. Ya. Kontak pengenalan antara spermatozoa dan oosit sekunder atau sel telur, regulasi masuknya spermatozoa ke dalam sel telur, dan fusi materi genetik antara kepala spermatozoa dan inti daripada sel telur. Tetapi ini posisinya sudah di dalam sel ovum. Ya, jadi kepala spermatozoanya masuk. Hanya dibekali kepala atau inti yang mengandung DNA saja. Tetapi kalau sel telur dibekali semua sitoplasma, semua mitokondria ada. Ya. Kemudian terjadi aktivasi metabolisme sigut untuk mengawali perkembangan. Ya. Secara keseluruhan, ya, prosesnya ada menempel spermatozoa pada zona pellucida, kemudian binding. Binding itu melekat atau menempel ya. Tapi ini dipisahkan antara menempel dan melekat. Ya. Kemudian ada reaksi akrosom, kepala spermatozoa masuk ke dalam zona pellucida, kemudian fusi membran plasma oosit dan spermatozoa, kemudian aktivasi oosit melanjutkan proses meiosis kedua. Ya. Sehingga meiosis kedua itu tidak akan berlangsung apabila tidak terjadi fertilisasi. Kemudian reaksi kortikogranul atau kortikogranul yang bulat-bulat tadi, dia pecah mengeblok membuat lapisan sebagai antifertilisin. Jadi mengeblok untuk spermatozoa keduanya sudah tidak bisa masuk. Itu yang untuk mencegah polispermi. Ya. Jadi alaminya itu satu oosit hanya bisa menerima satu spermatozoa. Itu seperti pada filosofnya seorang perempuan hanya bisa menerima satu pria. Ya. Kalau ada yang poliandri itu tidak normal. Ya. Kemudian setelah menerima spermatozoa dan ada terbentuk antifertilisin, ya, antifertilisin membentuk zona yang keras, ya, yang tidak bisa ditembus lagi oleh spermatozoa berikutnya. Kemudian swelling kepala spermatozoa yang tadinya kecil sekali, mulai mengembang, ya, karena semua kromosomnya aktif, dan akhirnya terjadi dekondensasi kromatin spermatozoa dan oosit menggabung menjadi satu yang disebut sebagai pronuklei. Ya. Hingga ada 2 inti di situ menggabung. Disebut pronuklei. Nah, ini akhir daripada proses fertilisasi. Nah, pada saat reaksi akrosom ini, pada saat reaksi akrosom, pada saat menempel, ini dinding akrosom ini pecah, enzimnya keluar. Ini enzim, ini dinding keluar ya. Enzimnya keluar, akrosin
atau hyaluronidase untuk menembus zona pellucida keluar, sehingga ini bisa menembus oosit. Ya. Nah, di dalam dinding zona pellucida, ini juga gambar yang menunjukkan begitu banyaknya spermatozoa yang mendekati oosit. Bagaimana kok spermatozoa bisa semua tertarik mendekati oosit? Kira-kira bisa ada tahu gambarannya? Kenapa kok semua spermatozoa berbondong-bondong mencari oosit? Ada yang bisa menjelaskan? Muhammad Agung? Belum bisa, Pak. Apa yang lainnya kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya silakan, silakan. Untuk bertahan hidup nggak sih, Pak? Soalnya mereka kalau nggak ngejar ovum itu dalam beberapa hari atau jam ya, itu akan mati. Gitu, Pak. Jadi untuk bertahan hidup. Tapi ya kenapa kok supaya bisa bertahan hidup dia bisa mencari tempatnya oosit tadi aja yang dibuntu di satu sisi, dia bisa keluar melalui yang lain, jalur yang lain. Kenapa dia bisa? Kok tahu ini oositnya ada di sini, dikejar terus. Ada enzim yang menarik, bukan ya, Pak ya? Ya, traktan, namanya protein traktan, protein yang dikenali oleh spermatozoa yang itu bisa menarik. Jadi ada kemotaksis, ya, bahan kimia atau protein yang bisa menarik. Jadi contohnya apa ya? Akar tanaman itu tumbuhnya kan ke bawah. Ya. Kemudian tanaman tertentu dia mendekati cahaya, itu kan kemotaksis ya. Ini juga semacam itu. Jadi ada protein, ya proteinnya ternyata ada di ini, di ZP namanya, zona pellucida 1, zona pellucida 2, zona pellucida 3. Ya. Jadi ini yang menyebabkan spermatozoa itu tertarik. Ini risetnya ya, penelitiannya, ada petri dish yang besar. Tahu ya petri dish ya? Ada yang belum tahu petri dish itu apa? Belum tahu, Pak. Jadi petri dish itu guys, katakanlah piring yang terbuat dari gelas kaca benih, yang ada di pinggirannya piring itu ada dindingnya. Itu diberi cairan medium. Kemudian satu ujung diberi oosit, ujung lainnya ditetesi spermatozoa. Semua spermatozoa itu berjalan menuju ke dinding yang ada oositnya. Ya, itu artinya dia ada atraktan, ada penarik, protein penarik yang supaya dia menuju ke sana. Yang sehat loh ya tentunya, yang nggak sehat ya nggak bisa jalan menuju ke oosit, ya hanya gerak aja di sekitar dia ditempatkan. Ya, ternyata di sini ada di zona pellucida ada ZP1, ZP2, ZP3. ZP1 dan ZP2 membentuk filamen, sedangkan ZP3 membentuk anyaman dan bertindak sebagai reseptor spermatozoa. Ya. Kalau ZP3-nya dihilangkan, spermatozoa sudah tidak ingin mendekati. Ini gambarannya. Ya. Jadi ZP3 itu untuk, kali ini zona pellucida, untuk menarik, menangkap dinding spermatozoa ini sehingga terjadi proses reaksi akrosom. Nah, ini menjadi pecah. Itu gambarannya. Kemudian setelah masuk baru ZP2 itu berperan. Ya, tadi kan ZP1, ZP2, ZP3. ZP3 untuk sebagai reseptor, ZP3 proses
fusi masuknya. Kemudian fertilisasi, ya tadi saya sebutkan pada umumnya hanya satu spermatozoa. Kenapa pada umumnya? Berarti ada itu terjadi kelainan, ya tidak bisa berkembang, mati. Polispermia itu tidak bisa berkembang karena kromosomnya sudah tidak kebagian. Ini polispermia akan mengakibatkan terbentuk ekstramitotik spindle yang berakibat kegagalan segregasi kromosom. Ini polispermi tidak akan bisa berkembang ya. Ini gambaran lain ya. Menyentuh zona pellucida, kemudian terjadi proses pembentukan antifertilisin. Ya. Ini kortikal granul tadi, antifertilisin yang ungu nih, sehingga yang masuk kepalanya saja. Bentar. Sehingga inti telur dan inti nukleus menyatu menjadi zigot. Ini gambaran juga sama. Ya. Kortikal granul pecah membentuk antifertilisin ini. Ini yang antifertilisin menjadi lapisan yang sangat kuat. Ini ya, yang hijau ini. Diawali dengan pecahnya ini sehingga semua tebal. Ini di awal. Ini prosesnya pada saat menyentuh ini, kemudian setelah tenggelam ini, setelah masuk, sudah ada dinding. Ini gambar-gambar beberapa jenis spermatozoa pada beberapa hewan. Ya. Contohnya ini ada akrosum proses, nih contohnya pada si urchin. Itu ada bentuk akrosum proses ini. Tapi pada prinsip semua sama, ada yang sifatnya adalah sperm binding receptor ini. Yang tadi zona pellucida 3 itu sebagai penangkap sperma binding receptor ini ya, menjadi reseptor tangkap. Sehingga ini sifatnya adalah spesies spesifik. Spermatozoa manusia hanya akan berikatan dengan oosit manusia. Sangat spesifik ini. Ya. Ini gambar mekanisme blocking. Sebetulnya ada dua mekanisme blocking. Ya. Yang pertama adalah depolarisasi membran plasma sebagai fusi dengan sperma yang disebut sebagai fast primary blocking. Itu polispermi. Jadi karena depolarisasi membran ini, spermatozoa yang kedua juga tidak bisa menembus. Kemudian yang kedua ditambah terbentuknya cortical reaction yang disebut sebagai secondary blocking polispermi. Ya, jadi yang membentuk ini tadi, ini yang kedua. Pertama adalah sudah terbentuk proses depolarisasi membran ini, sehingga ada dua pertahanan. Satu proses depolarisasi, kemudian yang kedua pembentukan blocking spermi oleh cortical reaction. Ini gambaran blocking polispermi. Kemudian setelah menjadi zigot, ini gambaran pronuklei, ya, bisa dilihat ya. Kemudian membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Tetapi kalau pembelahnya pada mamalia, itu 1 menjadi 2,
2 menjadi 3. Kenapa? Karena bergantian, sifatnya rotasional, bergantian. Ya, jadi tidak bareng 1 menjadi 2, 2 bareng membelah semuanya, tidak. 1 dari 2, ada nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1 membelah, sehingga muncul nomor 3. Nomor 2 baru berikutnya membelah lagi, nomor 4. Nomor 3 masih tetap, dan seterusnya bergantian. Sehingga bentuk rotasional. Setelah itu terus berkembang, kemudian di dalam ada yang menghasilkan cairan. Ya. Jadi selnya namanya, ini keseluruhan namanya morula. Ya. Kemudian sel-sel morula itu sebagian menghasilkan cairan, sehingga cairannya menempati di dalam. Ya. Ada rongga. Ya, tentunya karena ada cairan, ada rongganya ya. Lalu rongga itu yang disebut sebagai blastosul. Pada saat ada rongga yang berisi cairan tadi namanya blastokis. Ya, blastokis untuk istilah hewan mamalia. Kalau non mamalia disebut blastula. Ya, jadi blastula. Ya. Pada saat menjadi blastula ini, sel yang paling tepi ini, ya, namanya trofoblast, sebagai calon plasenta. Ingat-ingat ya, yang di tepi disebut trofoblast sebagai calon plasenta. Karena tugasnya nanti menempel di dinding endometrium, berhubungan dengan sel dinding endometrium, membangun plasenta. Ya. Nah, yang di dalam, ini namanya inner cell mass, membentuk embrio. Ya, di dalam. Nah, sebetulnya yang di dalam, yang inner cell mass itu pun juga berkembang menjadi 2. Ya. Hipoblast dan epiblast. Ya. Satu berkembang menjadi embrio lagi, satu membentuk jaringan-jaringan pendukung embrio. Nah, jaringan-jaringan pendukung embrio itu apa? Kalau embrio itu kan dibungkus oleh korion, ya, membran koronik. Nah, itu dibentuk oleh sel-sel yang tadi posisinya ada di dalam inner cell mass tadi. Oke, saya tunjukkan gambar lagi. Oke, yang ini sudah habis. Coba yang ini ada pertanyaan, saya lanjut ke perkembangan embrio. Silakan. Sudah paham semua? Oke ya. Oke, pertanyaan saya satu aja. Nanti kalau keluar di ujian nggak tahu. Tadi dinding embrio yang awal tadi, yang di luar namanya trofoblast. Itu berkembang menjadi apa? Calon apa? Plasenta. Nah, yang di tengah namanya apa? Kumpulan selnya? Inner cell mass. Sel hospital. Berkembang menjadi embrio tidak hanya embrio ya, tapi jaringan pendukung embrio. Kita itu dibungkus oleh lapisan korion. Ya, itu juga berasal dari epiblast. Inner cell mass. Oke. Sekarang saya share berikutnya. Kelihatan PPT saya berikutnya? Terlihat, Pak. Oke ya.
Ini gambaran embrio yang sedang membelah, ya. Tapi ini bukan manusia. Ya. Jadi semacam itu, membelah 1, 2, 2, 4 dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk manusia 1, 2, kemudian menjadi 3, menjadi 4, 5 dan seterusnya. Tapi waktunya semakin lama semakin cepat kan. Yang kecil-kecil membelah lagi, menjual lagi. Gitu. Nah, embrio kita ini ada ikan, salamander, tortoise, chicken, pig, cow, rabbit, human. Ya. Kita dengan ikan ya sama pada saat embrio awal. Ya. Dengan salamander, dengan pig, dengan cow, sama. Tapi perkembangan berikutnya mulai ada perbedaan. Yang terakhir berikut ini berbeda. Jantung kita dengan jantungnya ikan sama. Ginjal kita dengan ginjalnya ikan sama. Pada saat embrio ya. Jadi pada saat embrio, jantung kita dan jantungnya ikan sama, 2 ruang. Kemudian ginjal kita pada saat embrio sama dengan ginjalnya ikan. Kemudian berkembang. Ginjalnya ikan itu berlobus. Anda kalau makan ayam, ya, pernah lihat ginjalnya ayam di mana posisinya? Nah, coba kalau makan ayam, beli ayam potong, tanyakan ginjalnya yang mana, gitu. Kalau manusia kan ginjalnya sendiri, kambing ada besar, ikan di mana? Yang ada jantung kelihatan pada ayam. Ginjalnya ayam itu berlobus, beberapa lobus menempel di vertebrae atas. Ya. Sama dengan ginjal kita pada masa embrio berlobus. Ya. Tapi mendekati lahir, ginjal kita menyatu menjadi bagus. Ya. Nah, ini ini pada saat ini memang berubah terus, saya tidak tahu. Kenapa ini selalu berubah ya, saya coba saja. Mungkin animasi. Ada yang tahu kenapa ini selalu diklik itu selalu cepat berganti? Nah, ini embrio manusia. Nah, dari satunya polar body. Polar body-nya sebetulnya ada 3, cuman kan tidak semuanya kelihatan. Ya, kalau sudah dibuai tadi polar body-nya menjadi 3. Tapi hanya di sini digambarkan 1 tidak apa. Satunya mungkin di balik sana. Kemudian membelah menjadi 2, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian membentuk rongganya mengenai blastosul. Tahap ini disebut blastokis. Kemudian kalau sudah ini tua, sudah mulai masak blastokisnya, keluar dari zona pelusida. Ini pelusidanya keluar, namanya hatching, menetas. Jadi seperti kalau ayam itu keluar dari telur, ya, menetas kan, keluar dari cangkang telur. Sama kita juga sama. Nah ini trophoblast, calon plasenta, kemudian inner cell mass, ada epiblast, ada hipoblast. Ya. Yang berkembang menjadi embrio itu yang hipoblast. Ya. Itu.
Bentar. Nah, ini kalau Anda pernah lihat sea urchin ya? Bulu babi. Anda Pernah, pernah? Prof. Belum. Kalau Anda ke laut, ke pantai, Anda nemukan hewan yang punya duri-durinya panjang-panjang, itu disebut bulu babi atau sea urchin. Atau disebut landak laut ya. Ada bintang laut, ada landak laut. Itu durinya mengeluarkan racun. Kalau Anda menginjak itu kena racunnya, efeknya berbeda-beda setiap orang. Ada yang hanya sakit, ada yang sampai alergi, sampai efeknya berat, menyebabkan hypersensitivity shock, ya, shock karena alergi. Cara mengobatinya adalah dikencingi, karena kencing kita mengandung urium, urium akan menetralkan toksik yang dihasilkan oleh si urchin. Ya. Ini tipe-tipe telur pada berbagai hewan. Ya. Ada telur yang yolknya banyak, kuning telurnya banyak, disebut megalolesital. Contohnya pada aves, telurnya ayam, kan banyak kuning telurnya. Ada yang cukupan, sedang, mesolesital, contohnya pada amfibi. Kita masih bisa melihat telurnya amfibi, telur katak bisa dilihat dengan mata. Ada oligolesital, kuning telurnya sedikit, contohnya pada mamalia. Pernah tidak Anda melihat telur kalian yang perempuan? Bisa nggak dilihat telur oosit yang keluar pada ovulasi? Nggak bisa karena kuning telurnya kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata, harus pakai mikroskop. Ya, itu. Seperti spermatozoa itu juga tidak kelihatan kecil. Permisi Bapak, Ya, ingin bertanya, kalau ya, pada hewan amfibia itu apakah kuning telurnya juga banyak Pak, yang mesolesital itu? banyaknya tidak sebanyak telurnya ayam, tapi masih bisa dilihat. Telur ikan ya, ikan itu masuk kategori megalolesital, ikan ya, sehingga ikan masih bisa tampak jelas dilihat. Ada ikan yang telurnya sebesar kacang, yang tidak sebesar kacang sih, lebih kecil, lebih kacang. Itu yang digunakan untuk sushi. Kalau kita makan sushi kan ada telur ikan, itu lumayan besar. Telur ikan pun juga ada yang agak besar lagi, ya. Itu termasuk megalolesital. Tapi kalau telurnya katak itu mesolesital. Karena yang kelihatan jelas itu adalah jelly. Ada yang pernah lihat telurnya katak nggak ya kalau di sungai-sungai di sawah itu? Di got. Pernah, Pak. Nah, itu yang kelihatan bening itu adalah jelly. Ya, supaya embrionya tidak terkena bahan-bahan polutan karena katak bertelurnya di tempat-tempat yang kotor. Itu bedanya. Kalau ikan di tempat yang jernih. Ya. Itu kira-kira. Tadi yang tanya siapa? Saifuddin ya? Bukan? Muhammad Saifuddin Bapak. Apa? Muhammad Saifuddin. Putus-putus. Ya, tadi yang tanya sudah jelas ya.
Kemudian berdasarkan distribusi penyebaran. Kalau tadi jumlahnya, kan penyebarannya. Ada yang penyebarannya merata. Merata karena memang jumlahnya kecil. Merata, ada mamalia. Ada yang jumlahnya terpusat di tengah. Itu contohnya pada insekta. Ya. Karena kuning telur itu sifatnya menghambat pembelahan, menghambat sigut untuk membelah. Jadi kalau yang sentrolesital itu embrionya di lapisan kulit, lapisan luar. Kalau telolesital, ya, ini penyebarannya hanya di satu sisi yang besar, sehingga ada istilahnya kutub animal pole dan kutub vegetal pole. Kutub embrio dan kutub kuning telur. Gitu. Itu pada aves. Pada telur ayam yang banyak besar tadi. Sehingga embrio telur ayam itu hanya di satu kutub, satu sisi saja. Ya, kalau Anda melihat kuning telurnya ayam pada saat berembrio, itu hanya di dalam lapisan satu sisi saja. Yang lainnya kuning telurnya sebagai cadangan makanan sampai nantinya berkembang. Ya, karena kita sekarang adalah dari prodi gizi, yang kita pelajari adalah hanya embrio manusia. Ya. Sehingga tapi sekedar tahu, jadi ada animal pole, yolknya rendah, pembelahannya cepat, karena ini pada posisi di embrionya. Vegetal pole, konsentrasi yolknya tinggi, pembelahannya lambat. Jadi ini adalah konsentrasi yolk yang tinggi. Oke. Ini yang penting-penting aja. Sebentar. Cleavage adalah istilah sel embrio membelah. Ya. Kenapa disebut cleavage? Kok tidak pembelahan sel? Karena ada bedanya. Kalau pembelahan sel yang reguler, itu sel itu membelah, kemudian tumbuh menjadi besar, kemudian membelah lagi. Kalau cleavage, ya, selnya membelah tanpa melalui proses tumbuh. Jadi kalau satu bola membelah begitu menjadi separuh, separuhnya itu membelah lagi menjadi seperempat tanpa tumbuh. Ya, itu cleavage. Pada sel normal, sel tubuh kita, selnya membelah, kemudian tumbuh dulu, membesar, membelah lagi, membesar, membelah lagi, sehingga sel anak dan sel induk sama. Kalau sel embrio, sel induk dengan sel anak separuhnya, ya, menjadi separuh-separuh. Pada akhirnya, setelah menjadi sudah menjadi sebelum pembentukan organ, itu menjadi selnya kecil-kecil. Kemudian setelah menjadi pembentukan organ, baru dia membelah secara normal. Ya, bukan cleavage lagi, tetapi proliferasi sel istilahnya. Nah, sehingga pada saat pembentukan organ, embrionya menjadi besar. Jadi blastokis sebelum hatching keluar dari Somna pellucida itu embrionya tetap ukurannya, tapi selnya menjadi banyak karena menjadi kecil-kecil. Ya, prosesnya disebut sebagai cleavage. Ini proses. Bentar. Ini tipe-tipe pembelahan, sekedar tahu nih kalau ini. Ada yang embrionya membelah semuanya, namanya holoblastik. Ini contohnya pada mamalia, rotasional, tipe cleavage-nya. Jadi satu membelah, satunya tidak, kemudian satunya membelah lagi, satunya belum, dan terus bergantian. Kalau meroblastik, ya,
Karena tadi yolknya besar, contohnya yolk ayam, atau ayam, ikan, reptil, itu yolknya banyak. Itu yang membelah, yang terbentuk embrio, hanya di bagian yang telurnya rendah, yolknya rendah. Karena tadi ada animal pool, vegetal pool. Animal pool, sisi yang tempat embrio, itu yolknya rendah. Jadi yang Anda tahu hanya, kalau hydroplastik membelah semuanya, contohnya pada mamalia, yang meroblastik separuh membelah, ini contohnya pada aves, ikan, dan reptil. Ya. Kalau yang lainnya, Anda tidak mempelajari ini. Ya, ini hewan-hewan yang lainnya, yang merah-merah saja. Ya. Sorry, ini bidang pembelahan. Ya. Kenapa dipelajari bidang pembelahan ya? Jadi oosit yang sudah dibuahi sigut itu membelah menjadi dua. Ya. Membelahnya di bidang namanya animal pool hingga vegetal pool. Jadi dari atas ke bawah, seperti bola dibelah menjadi dua. Kemudian berikutnya ekuatorial. Itu posisinya berlawanan dengan sisi yang pertama. Ya. Kalau dari atas ke bawah, sekarang dari samping. Kemudian yang pembelahan ketiga dari atas ke bawah lagi. Yang keempat, yang sejajar dengan bidang kedua. Jadi begitu. Ya. Gambarnya, bentar, gambarnya ada enggak ya? Aduh, sayangnya enggak ada gambarnya ya. Biasanya saya gambar di papan sih. Oh iya, enggak ada. Oke, apa-apa. Bisa bayangin aja, kalau Anda memotong jeruk gitu dari atas ke bawah dipotong lagi. Terus pemotongan kedua ke arah samping. Pemotongan ketiga dari atas lagi. Pemotongan berikutnya dari samping lagi sehingga menjadi kecil-kecil. Ya. Yolk atau kuning telur adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan embrio berkembang tanpa sumber makanan. Ya. Jadi kalau hewan yang yolknya banyak, contohnya ayam, reptil, ikan, embrionya akan berkembang dari yolk tanpa dapat bantuan induknya. Tapi kalau yolknya sedikit, ya, ada yang larvanya langsung bisa mencari makan. Jadi larva kedua berubah lagi mencari makan lagi, makan sendiri, ketiga, keempat. Jadi larvanya ada beberapa tahap. Tapi ada juga yang dibantu oleh induknya melalui plasenta sampai dia bisa keluar. Ya, keluar pun kalau pada mamalia, manusia masih dibantu oleh induknya. Pada hewan yang lain, sapi, kambing, dibantu diberi minum susu. Ya. Serangga, ikan, aves, reptil, yolknya banyak, tidak memerlukan lagi plasenta. Itu gambarnya. Ini kalau bukan mamalia seperti ini membelah. Ini pada si urcin, bulu babi. Ya, kenapa si urcin gampang dipelajari? Ya sebetulnya tidak gampang juga, tetapi karena gampang diperoleh embrionya. Oh ini sudah mau habis ya? Ada pertanyaan? Silakan, nanti sampai slide 16 ini aja.
Ini pembelian tadi sudah. Ini pada hewan, coba pada hewan. Ada yang sifatnya adalah spiral. Ini. Sehingga embrionya juga menjadi spiral seperti ini. Nah, ada yang ke arah kiri, ada ke arah kanan. Gitu. Kalau manusia kan seperti ini ya. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi. Nah. Jadi rotational whole plastic ini pada mamalia, pada manusia. Jadi oosit diovulasikan ke sini pada tuba Fallopi ini, tepatnya pada ampula tubae. Tuba Fallopi yang menggelembung namanya ampula tubae. Spermatozoa masuk melalui uterus, masuk ke sini, fertilisasi di sini. Setelah fertilisasi dia bergerak ke sana. Sampai masa oosit menetas tadi. Kemudian terjadi implantasi, terbenam di dalam dinding endometrium. Pada mamalia. Oke, ini gambarannya. Lebih besar lagi. Ya, banyak gambar yang bagus-bagus sekarang ya. Anda bisa melihat gambar yang bagus ini. Sudah agak kuno gambar ini. Nah. Jadi hari ke-4 di sini, ke-5, ke-7 mengalami implantasi. Jadi 1 minggu setelah difertilisasi, itu terjadi implantasi. Itu pada saat, kalau tidak terjadi implantasi, terjadi luruhnya dinding endometrium ini. Ya, sehingga itu yang disebut sebagai menstruasi. Ya, kalau ada oosit yang menempel, ya dia tidak luruh, ya, karena dihasilkan, embrio juga menghasilkan progesteron, ya, induk juga menghasilkan progesteron, sehingga mempertahankan dinding endometrium untuk tetap bertahan. Nah, jadi dinding uterus ada 2, dinding otot, muscle layer, dan endometrium. Nah ini semuanya mengandung dinding uterus. Ini walaupun ini berkembang besar, dinding ototnya itu bisa mengalami elastisitas yang tinggi, mengembang, tidak pernah robek, tidak pernah bocor, ya, dinding tidak pernah juga rusak, walaupun tadinya seukuran jempol kaki ya, uterus itu kecil seukuran jempol kaki, pada saat menerima kehamilan besarnya menjadi, ya bisa Anda bayangkan besarnya ya, bayi besarnya kepalan tangan kalian, ya, kepalanya itu. Ya, tapi tidak rusak ini dindingnya ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini masih 6 menit. Ya. Enggak ada? Sampai mana ya? Oke, sampai ini. Coba. Embrio itu dulunya terpisah satu persatu gini selnya. Makanya pada saat ini sangat riskan untuk dia terbelah. Kalau dia terbelah menjadi 2 embrio. Menjadi kembar siam tadi. Kembar. Ada identical twin dan tidak identik. Tapi bisa juga terpisah tapi ada yang gandeng sehingga terjadi kembar siam. Kemudian setelah satu persatu ini menyatu, selnya menyatu, menjadi compaction, menyatu. Ya. Nah ini berkembang terus. Ya. Ini pada saat hatching, ya, keluar dari zona pellucida, keluar embrionya. Nah ini bisa juga ini pada
dilakukan perobekan daripada zona pelusida. Bisa dilakukan, sehingga diambil sel-selnya untuk embryonic stem cell, contohnya. Dengan cara seperti itu. Nah, setelah hatching, ini gambaran perkembangan, zona pelusida pecah, keluar hatching tadi. Nah, ya akhirnya seperti ini. Ini baru mengalami implantasi nidasi tadi. Ya. Sehingga gambarannya ada inner cell mass, ini ada epiblast dan hipoblast. Ada trophoblast. Ingat ya, trophoblast calon plasenta, inner cell mass calon embrio, embrionya pun jadi dua bagian, epiblast dan hipoblast. Dan ini gambaran-gambaran peta pembentukan protein pada masa-masa tertentu. Ya. Pada masa 4 sel, gennya sudah mulai diaktifasi. Gennya adalah ada gen emilogenome transcription untuk transkripsi, karena pada saat proses awal ini banyak protein yang akan dihasilkan, dibutuhkan. Ya, contohnya epigen, epiblast, ya. TE, tropectoderm, PE, primitive endoderm. Ini beberapa nama protein terkait dengan perkembangan ini. Ya, ini sudah sekalian saja, kurang 3 menit. Ini kemungkinan terjadi kembar seperti ini. Ya. Satu, kalau ingin tanya silakan ya. Kalau enggak saya lanjutkan ini. Ini proses kembar. Ya. Nah, ini kemungkinannya. 2 ovum dibuai 2 atau 1 ovum berkembang menjadi 2, sehingga kemungkinan plasentanya 1, ada plasentanya masing-masing 2, tapi korionnya juga 2, ada korionnya 1. Ya. Ada yang terpisahnya secara lengkap, ada yang terpisah tapi masih ada bagian tersambung. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini beberapa kemungkinan monoamnion, amnionnya 1, amnionnya 2, amnionnya 2 dan plasentanya juga terpisah, diamniotik dan diskorion. Ada korionnya 2, tapi menyatu. Ya. Kemungkinannya. Oke, ini sudah habis. Ya, ini mungkin untuk kalian tidak gitu penting. Nah, nanti gastrulasi ini. Nanti minggu depan proses gastrulasi. Ada pertanyaan? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 4 ya? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5, Pak. Tanggal 5, Pak. April. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Daripada ditutup, kalau tidak ada pertanyaan saya akhirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.